Tips merawat anjing. Tips merawat anjing sebenarnya standar kita yang penting pegang 5 wajib untuk menjaga kesejahteraan hewan. Pertama, jadi bebaskan dia dari rasa lapar dan haus. Artinya kita harus menjaga tentang makan dan minumnya dia, nutrisinya dia. Ini juga berpengaruh ke jenis seperti tadi. Kemudian anjing ras besar kita berikan makanan sesuai porsi untuk anjing ras besar. Anjing ras kecil kita berikan porsi untuk anjing ras kecil. Kemudian kedua, bebaskan dia dari rasa tidak nyaman. Berarti itu meliputi tempat tinggal dia. Kita sesuaikan juga dengan besar atau tipe anjing itu. Apakah dia anjing yang pelari, atau dia anjing yang bermain, atau dia anjing yang toy, seperti itu. Dari tempat tidurnya kita beli aras tidur, tempat dia makan, minum. Kemudian ketiga itu bebaskan dia dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Artinya kita harus rutin memberi dia obat cacing, vaksinasi, karena hewan itu nggak bicara ya saat dia sakit. Mereka hanya menunjukkan misalnya tidak mau makan, ya berarti kita harus care. Ada apa yang menyebabkan dia tidak mau makan? Pemberian obat cacing seperti itu juga harus rutin. Yang ketiga itu bebaskan dia untuk mengeluarkan natural behavior dia. Misalnya ya seperti tadi, dia behaviornya ya dia lari, menggembala, berarti butuh halaman yang luas. Atau behavior dia selalu diajak jalan, atau dia suka dimanja, diajak main, seperti itu. Kemudian bebaskan dia dari rasa takut. Untuk memelihara hewan kita harus memikirkan misalnya jumlah hewan, apakah dia nyaman misalnya dengan jumlah atau jenis bergabung dengan jenis anjing yang lain, atau ada keluarga kita kan sebenarnya yang nyaman tidak dengan hewan tersebut. Yang terakhir itu bebaskan dia dari rasa tertekan. Tertekan itu misalnya ya seperti sebenarnya sangat berhubungan terhadap anjing lain, adaptasi terhadap anjing lain, atau keluarga lain yang tidak suka dengan dia, atau cara pemeliharaan kita seperti itu. Kemudian untuk menjaga kebersihan, dari segi kebersihan, setelah tadi untuk melatih dia membuang pup, kemudian selanjutnya untuk kebersihan badan dia sendiri, misalnya untuk grooming. Grooming itu sebenarnya bisa dilakukan sejak dia umur masih papis. Di bawah 1 bulan dia sudah bisa dimandikan, tapi mungkin disesuaikan dengan kondisi tubuh dia, mungkin dengan air hangat, seperti itu. Kemudian untuk rutinitas grooming atau mandi itu bisa dilakukan juga tergantung dari aktivitas anjing tersebut. Mungkin dia yang lebih sering outdoor, bisa kita mandikan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Kalau misalnya dia aktivitasnya lebih banyak indoor, mungkin bisa kita mandikan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jangan kita mandikan anjing itu, kadang-kadang owner ingin bersih, kita mandikan setiap hari. Karena di tubuh anjing, terutama itu di kulit dan bulunya, mereka tuh butuh minyak dalam bulunya itu sebagai pelembab dia. Kalau kita mandikan tiap hari, itu akan menyebabkan bulunya kering dan akan mudah rontok. Seperti itu. Misalnya kemudian kebutuhan mandi yang dilakukan apa? Kebutuhan mandinya ya sesuaikan dengan shampoo-nya, dan pastinya harus menggunakan shampoo khusus untuk hewan. Misalnya dia ada keluhan kulit seperti jamur, ya mandikan oil terapi untuk anti jamur. Kemudian kalau misalnya mereka ada keluhan ada bakteri infeksi, berarti dia harus sesuaikan dengan mandi antibakteri atau anti alergi, seperti itu. Smart People, mengecek kesehatan hewan itu wajib
kita bawa ke dokter hewan. Misalnya umur berapa dia sudah bisa dibawa ke dokter hewan. Untuk owner baru, misalnya dia baru mengadopsi atau membeli hewan atau anjing, itu kita bisa bawa ke dokter hewan itu saat kita baru mengadopsi atau membeli atau 1 minggu setelahnya. Jadi kita pastikan kondisi si hewan tersebut saat kita adopsi atau kita beli itu kondisinya sehat. Kita juga wajib melihat lingkungan dari si owner sebelumnya atau si penjualnya, apakah di sana lingkungannya bagus. Itu terkait dengan 1 minggu pertama dia ada di rumah, karena masa krusial hewan adaptasi atau hewan baru di rumah baru itu saat 1 minggu pertama dia berada di rumah. Apakah hewan itu sehat atau tidak, yang akan mempengaruhi pemeliharaan dia selanjutnya, seperti itu. Pemberian kasih sayang atau perhatian terhadap hewan atau anjing, mereka layaknya manusia. Mereka itu memiliki perasaan dan daya ingat yang kuat. Jadi perlakukan seperti sewajarnya hewan, seperti itu. Dan yang seperti tadi, dia memiliki dari tingkat kenyamanan, kemudian kebutuhan dasar mereka terhadap makan dan minum, kemudian dari aktivitas mereka seperti mengajak mereka jalan-jalan, kasih sayang, mungkin kita luangkan waktu seperti itu, karena mereka akan mengingat apa yang telah kita lakukan terhadap mereka. Misalnya akan akhirnya membentuk karakter si hewan itu sendiri. Vaksin yang wajib didapatkan anjing itu ada beberapa tahap. Anjing bisa menerima vaksin itu dari mulai umur 1,5 bulan. Nah, itu ada beberapa jenis. Untuk vaksin pertama ada 4 jenis vaksin. Itu ada distemper, parvo, hepatitis, parainfluenza. Nah, itu diulang tiap bulannya. Setiap bulannya akan ada penambahan vaksinasi. Saat umur pengulangan selanjutnya, penambahan ada seperti leptospira, coronavirus, kemudian saat pengulangan yang keempat ada penambahan vaksin rabies. Vaksin-vaksin seperti parvo, hepatitis, parainfluenza, corona, dan leptospira itu lebih untuk menjaga kesehatan si hewannya sendiri. Jadi lebih banyak untuk menjaga imunitas dia. Tapi khususnya untuk seperti rabies dan juga leptospira itu selain untuk si hewannya sendiri juga untuk menjaga kesehatan kita, keamanan kita, karena 2 penyakit itu selain menyerang ke hewan juga menyerang ke manusia. Beda tipe anjing, beda jenis anjing itu berbeda pula jenis makanan dan olahraganya, aktivitasnya. Untuk makanan, untuk anjing ras kecil itu dia membutuhkan kalori lebih besar daripada anjing ras besar. Kadang-kadang kita salah persepsi anjing besar karena menurut ukurannya, jadi seperti kita beranggapan membutuhkan kalsium atau protein lebih tinggi daripada ras kecil. Karena di ras besar itu sebenarnya dia pencernaannya lebih lambat dari anjing ras kecil. Jadi dia seperti misalnya protein, kalsium di masa dewasanya dia akan mempengaruhi di pertumbuhan tulang dan sendinya. Kemudian untuk aktivitas tergantung tipenya. Untuk tipe besar kita juga harus memperhatikan, misalnya kita mempunyai lingkungan dia untuk berolahraga. Untuk tipe kecil atau tipe toy, mungkin di dalam rumah kita cukup, tidak perlu untuk aktivitas tinggi gitu. Jadi ada banyak penyakit yang bisa diakibatkan oleh kelalaian si owner atau pemilik. Itu makanya wajib
divaksin si anjing itu tiap bulannya. Kemudian beberapa kelalaian owner yang merasa itu menjadi sebuah maaf atau lucu atau kebutuhan saat dia mengejar tikus. Mereka merasa itu bermanfaat atau lucu, padahal di tikus itu ada penyakit yang bisa mematikan untuk si hewan itu sendiri, yaitu leptospira yang ada dalam paket vaksin. Seperti itu, atau misalnya kelalaian yang lain seperti pemberian obat cacing atau ya standar kebutuhan hidup dia, makan, minum, seperti itu. Anjing menggigit pemiliknya, itu kadang-kadang owner langsung beranggapan anjing itu rabies, tapi tidak semuanya. Kita harus lihat mengapa alasan anjing itu menggigit. Mungkin kita mengganggu, mungkin dia tidak suka, seperti itu. Karena sebenarnya hewan itu tidak ada yang galak, kecuali dia hanya melawan atau dia melindungi diri dia dari kejahatan. Kalau misalnya seperti untuk membedakan dengan anjing rabies itu dengan owner yang sayang saja, dia tanpa ada penyebab apa-apa dia menggigit, seperti itu. Untuk anjing tidur di kamar atau bersama pemilik, sebenarnya tergantung dari perawatan. Misalnya kita yakin untuk kebersihan si hewan tersebut atau anjing tersebut, bisa kita tidur bersama mereka. Karena hewan kita nggak bisa dipungkiri, dia selalu aktivitas di taman, di jalan yang kita nggak bisa mengkontrol kebersihan mereka gitu. Kalau kita mungkin bisa cuci tangan atau bisa bersih. Kalau mereka kan kebersihannya bergantung dari si ownernya itu, menjaga kebersihannya mereka. Kalau misalnya kita bisa yakin, mungkin kita bisa. Tapi kalau misalnya tidak yakin, lebih baik batasi. Dan bagus juga untuk hewan supaya dia tahu posisi dia adalah hewan peliharaan, tempatnya di mana. Misalnya di bawah tempat tidur, ya kita kasih kasur untuk dia bisa tidur. Nah, dia supaya tahu kalau tempat tidur yang kita tiduri itu ya punya kita, seperti itu. Untuk pemberian sayur dan buah terhadap anjing, ada beberapa sayuran atau buah yang bisa diberikan ke anjing. Anjing itu butuh serat, jadi ada seperti apel, kemudian pisang. Untuk seperti sayuran itu ada wortel, buncis, itu bisa kita berikan. Yang tidak bisa kita berikan di anjing itu seperti anggur, tomat, bawang, dan juga perlu diperhatikan kalau mereka itu tidak perlu perasa atau garam di makanannya.